isi nota keberatan dari Niki itu poin pertama meminta kepada hakim menghentikan atau minta ditangguhkan kasus pidananya karena sedang berjalan kasus perdataan prestasi tersebut, Bang. Menurut Abang selama ini ada gak sih, Bang, kasus pidana dihentikan atau ditangguhkan, Bang? Baik, selamat malam buat kita semua rekan-rekanku. Yang pertama-tama ini kan kasusnya Mbak Nikita ini kan setelah bergulir ini kan soal pidananya. Pidana ini kan ada orang yang merasa keberatan dengan ucapan, kata-kata, atau ada merasa bahwa ada pemerasan yang dilakukan. Nilainya pun tentunya kita sudah tahu kan. Ya, nilainya kan 4 miliar. Lalu dalam perjalanan ada pernyataan yang disampaikan oleh Nikita atau kuasa hukumnya menyatakan bahwa karena ini ada gugatan PMH perdatanya, maka pidananya harus dibatalkan. Kalau saya sebagai pengacara selama ini saya belum pernah melihat, karena perkara pidana tentunya berbeda, perkara perdata tentunya berbeda, perannya masing-masing. Kalau perkara pidana, delik aduannya itu laporannya melalui pihak kepolisian, ya kan? Ketika pihak kepolisian melakukan yang namanya penyelidikan sampai ada penetapan status tersangka, tentunya ada 2 alat bukti yang sah yang ditemukan oleh penyidik dan karena adanya gelar perkara yang dilakukan. Gelar perkara juga dilakukan itu bukan hanya subdit terkait yang menangani perkara itu, tetapi ada subdit-subdit lain yang ikut dilibatkan dalam pada saat gelar perkara. Karena gelar perkara itu pasti terang benderang untuk menetapkan status orang atau nasib orang untuk naik jadi tersangka. Itu tidak gampang. Karena pihak kepolisian mereka juga ekstra hati-hati. Apalagi Mbak Nikita adalah seorang public figure, tidak sembarangan. Tentunya itu. Maka apa yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, tentunya mereka memiliki 2 alat bukti yang sah. Maka perkaranya sampai akhirnya dilimpahkan kepada pengadilan. Kalau kasus perdata yang baru didaftarkan, itu kan kasusnya kan perdata PMH, itu di pengadilan, ranahnya berbeda. Artinya itu pembuktiannya juga masih jauh. Bahkan tadi barusan saja kan baru mediasi, ya kan? Mediasi yang ketiga kali kan, tidak datang kan? Tetapi di dalam mediasi itu yang namanya terlapor atau yang namanya tergugat, dia punya kewenangan datang atau tidak itu tergantung daripada dia berkomunikasi dengan pihaknya. Yang kedua, dalam aturan mediasi 1 kali wajib hadir, yaitu SEMA Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Itu kan wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya 1 kali dipertemukan. Tetapi kalau perdata sistematikanya tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Karena kalau dia tidak datang, berarti tandanya deadlock. Kalau dia tidak hadir, tandanya deadlock. Maka ya perkaranya tentunya pasti lanjut. Lanjut itu masuk ke para pokok perkara. Itu perdata. Makanya kita selalu harus kita membedakan pidana itu berbeda, perdata itu berbeda. Nah, dan poin keduanya, Bang, isi nota keberatan Niki, dia merasa dizalimin dan dikriminalisasi oleh penyidik Polda dan juga CPU. Menurut Abang sebagai praktisi hukum gimana melihatnya? Ya, tentunya kalau Mbak Nikita merasa bahwa dia terjolimi, tentunya harus sudah membuktikan omongan itu. Jangan kita berkata katanya. Kita ini bicara hukum, harus ada kepastian. Karena begini, pihak kepolisian ketika dia melakukan yang namanya penetapan tersangka terhadap seseorang, artinya dia sudah memiliki 2 alat bukti yang sah. Yang alat buktinya sudah tentunya kepada hakim menurut penyidik. Tetapi nanti yang menyatakan benar atau tidak itu di persidangan. Kan itu. Lalu setelah dinyatakan 2 alat bukti terpenuhi, maka akan dilakukan namanya P21. Dilimpahkan kepada kejaksaan atau JPU. Begitu dilimpahkan kepada kejaksaan
kejaksaan memeriksa berkas-berkas itu, menyatakan bahwa ini belum lengkap. Makanya P19 dikembalikan kepada pihak kepolisian. Untuk apa? Adakan penambahan penyelidikan tambahan supaya unsurnya terpenuhi. Kan itu tentunya. Nah, setelah dilakukan itu, maka dikembalikan kepada kejaksaan. Kalau memang menurut jaksa, penuntut umum menyatakan bahwa ini unsur-unsurnya sudah terpenuhi dan fakta-faktanya sudah lengkap, maka digulingkan di persidangan. Karena yang namanya JPU itu mewakili, itu mewakili korban. Ya, dia mewakili korban. Itu dari negara. Artinya hak dan kewajiban korban itu kan harus dibela oleh negara. Maka dia sudah limpahkan. Kewajibannya di mana? Jaksa penuntut umum. Tentunya dua alat bukti sudah dinyatakan sah. Artinya bahwa kalau kita Mbak Niki bersama dengan PH-nya atau kuasa hukumnya menyatakan bahwa ini terjadi sebuah kejoliman, ya mereka siapkan saja bukti-bukti untuk nanti dikonter pada saat saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU itu bisa dikonter. Kan itu bukti-bukti. Poin ketiga isi nota keberatan Niki adalah dia merasa sudah menyelamatkan muka wajah banyak perempuan Indonesia, tapi kenapa dia yang ibaratnya di penjara, dipidanakan? Kemana BPOM selama ini? Kenapa BPOM diam saja? Apa jangan-jangan BPOM ada main atau berpihak kepada para mafia skincare? Menurut abang sebagai penasihat hukum, BPOM harus segera keluar, harus segera bertindak. Ya. Tapi selama ini nggak ada sama sekali. Tentunya gini, BPOM itu kan mewakili negara, perintah daripada negara. Negara tidak pernah dia akan meninggalkan warga negaranya. Skincare ini kan adalah obat untuk mempercantik mempercantik muka. Ketika untuk mempercantik muka itu kan ada yang menggunakan zat-zat tertentu. Tetapi di dalam BPOM itu mereka juga akan melihat dan menseleksi ini zat ini melebihi batas atau zat ini mengurangi batas. Kan tentunya kan mereka harus memiliki yang namanya bukti valid untuk melakukan bahwa ini adalah perbuatan kejahatan, ini bukan perbuatan kejahatan. Nah, apa yang disampaikan ini kita menyatakan bahwa selama ini dia sudah memberikan advisor dan dia sudah memberikan yang namanya pandangan, masukan, dan dia sudah mengedukasi kepada masyarakat supaya menyelamatkan banyak ribu orang. Tentunya negara harus mengapresiasi. Tetapi kebenaran itu kan hakikinya kan apakah hanya di kita sendiri yang merasakan atau dirasakan oleh negara dan walaupun dirasakan juga oleh masyarakat yang notabene harinya ada ribuan orang yang menggunakan skincare itu untuk mempercantik muka. Kan itu. Tentunya kita kalau memang sudah memberikan edukasi itu, siapkan saja bukti-bukti itu untuk nanti pada saat persidangan atau pada saat nanti pembelaan nanti dia serahkan kepada, menyampaikan kepada jaksa penuntut, menyampaikan kepada majelis hakim supaya menjadikan bahan pertimbangan bahwa Nikita selama ini dia memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dan sudah dirasakan apa yang dilakukan edukasi itu ternyata menyelamatkan banyak ribuan orang. Karena skincare yang digunakan orang-orang ini mungkin ada yang dia punya zatnya melebihi dari batas atau zatnya mengurangi dari batas, dan itu hanya yang memiliki dan yang mengetahui itu harus lab secara resmi oleh badan BPOM karena dia punya kewenangan itu. Bang, terakhir, dan akhirnya sidang tadi pagi Niki terkait pembacaan kemarin eksepsinya dia ditolak oleh hakim. Menurut abang gimana melihatnya sebagai penasihat hukum? Eksepsi yang ditolak oleh jaksa penuntut umum atau JPU itu artinya itu hak dan kewenangan, karena mungkin jaksa penuntut umum berpendapat lain, tetapi menurut Nikita Mirjani bersama dan PH dan kuasa hukumnya, mereka sudah melakukan pembelaan yang benar dan sah dan artinya harus diterima, tapi ternyata kan ditolak. Nah, artinya menurut jaksa penuntut umum ini sudah ada dua alat bukti yang sah, wajib harus dilakukan pembuktian dan dilanjutkan persidangannya supaya menemukan yang namanya